Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil tugas diskusi kami, yaitu membuat video tentang tema pasar konsumen dan perilaku pembelian konsumen pada mata kuliah manajemen pemasaran dengan dosen pengampu adalah Dwi Putri Buana Sakti SEME. Selanjutnya dengan saya sendiri selaku Jumlatul Amelia, yang kedua adalah Jihan Fahira, yang ketiga adalah Jihan Safira, yang keempat Ival Ramadan Pratama, yang kelima adalah Bagus Rizky Saputra. Pada pasar konsumen dan perilaku pembelian konsumen ini, kami akan membahas tentang pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pasar konsumen, yang kedua adalah modal perilaku pembelian konsumen, yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen, yang keempat adalah proses pengambilan keputusan pembeli, yang kelima adalah tipe pengambilan keputusan pembeli, dan yang terakhir atau yang keenam adalah proses adopsi dan difusi produk baru. Dan selanjutnya untuk pembahasannya akan dibawakan atau akan dibacakan oleh para pembaca atau anggota dari kelompok kami. Dipersilahkan. Baik, saya Jihan Fahira A1 BNO 20169 akan membacakan materi selanjutnya. Pengertian pasar konsumen. Pasar di mana individu dan rumah tangga dapat membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsikan sendiri. Pasar konsumen sendiri ialah sekelompok pembeli yang membeli barang-barang untuk dikonsumsikan, bukan untuk dijual atau proses lebih lanjut. Oleh karena itu, yang termasuk kelompok ini adalah pembeli individual atau pembeli rumah tangga. Nah, contohnya adalah para ibu-ibu yang membeli sayuran di pasar. Ibu-ibu tersebut adalah pasar konsumen. Sedangkan pasar itu sendiri adalah media transaksi pasar konsumen. Berikutnya yaitu pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah perilaku konsumen yang ditunjukkan melalui pencairan pembelian, penggunaan, pengevaluasian, dan penentuan produk atau jasa yang mereka harapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka. Model perilaku konsumen, stimulus, responsor, culture, karakter pembeli, budaya, sosial, kepribadian, psikologi, proses keputusan konsumen, pengenalan masalah, pencairan informasi, evaluasi, keputusan perilaku pasca pembelian, stimuli penawaran, produk, harga, distribusi, promosi, stimuli lainnya, ekonomi, teknologi, politik, budaya, keputusan konsumen, pilihan produk, pilihan merek, pilihan daerah, waktu pembeli, jumlah pembeli. Tugas pemasaran dalam mengembangkan strategi pemasaran yang mengarah pada perilaku pembelian konsumen sangat sulit karena perubahan-perubahan dapat terjadi setiap saat, baik perubahan pada kondisi konsumen seperti selera maupun aspek-aspek psikologi serta perubahan kondisi lingkungan yang mempengaruhi aspek psikologi, sosial, dan kultural konsumen, sehingga pada akhirnya dapat mengkondisikan konsumen pada situasi yang lebih terbatas menyangkut pilihan produk yang diinginkan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa situasi merupakan perbandingan mengenai waktu dan tempat yang dilengkapi oleh satu atau lebih banyak orang dalam mengidentifikasikan situasi terhadap kepentingan potensial. Maka dengan mengadopsi paradigma SOR atau stimulus organis response yang dikutip oleh Beck 1975 mengatakan bahwa rangsangan dapat membedakan menjadi faktor situasi dan faktor bukan situasi. Gambar pertama ini menunjukkan paradigma stimulus organis dan respon yang dimodifikasi untuk membedakan stimulus ke dalam objek dan situasi. Dari gambar ini dapat terlihat bahwa stimulus yang terdiri dari situasi dan produk dapat mempengaruhi konsumen dalam memberikan tanggapan atau reaksi. Reaksi tersebut merupakan perilaku konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli atau mengkonsumsi kategori produk atau merek tertentu. Namun dalam Asel 1998 dengan mengadopsi paradigma SOR yang ditulis oleh Bell menjelaskan bahwa situasi dan objek tidak dibedakan menjadi dua rangsangan yang terpisah, tetapi rangsangan ini saling berinteraksi dalam mempengaruhi konsumen dan reaksi mereka. Gambar kedua menunjukkan bahwa dengan adanya interaksi antar situasi,
produk, dan konsumen, maka akan mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Model ini merupakan model penentu perilaku konsumen yang mana perilaku digambarkan sebagai fungsi dari dasar yang sama kuat, yaitu lingkungan konsumen, dan akan digambarkan oleh situasi konsumen, situasi pembelian, dan situasi komunikasi. Sedangkan strategi pemasaran akan digambarkan oleh produk yang dikonsumsi. Terdapat dua pengaruh yang menguatkan tindakan konsumen adalah produk dan situasi. Konsumen akan memberikan reaksi pada produk dan situasi serta memutuskan merek yang akan dikonsumsi. Interaksi antara psikologikal set konsumen, situasi dan produk yang dihasilkan dalam proses pilihan yang menunjukkan perilaku konsumen. Dengan kata lain, ketiga variabel ini secara bersama-sama mempengaruhi perilaku pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Dari gambar 1 dan gambar 2 dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor situasi dan kategori produk dapat saling berinteraksi dalam mempengaruhi perilaku konsumen secara langsung. Faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen dibagi menjadi 4 faktor. Yang pertama, faktor budaya. Kelas sosial sebenarnya semua masyarakat manusia menunjukkan sertifikat sosial. Sertifikasi kadang-kadang berupa sistem kasta seperti di masyarakat India tradisional, di mana anggota dari kasta yang berbeda didasarkan untuk peranan-peranan tertentu dan tidak dapat mengubah keanggotaan kasta mereka. Yang lebih sering adalah sertifikasi dalam bentuk kelas sosial. Kelas sosial adalah divisi atau kelompok yang relatif homogen dan tetap dalam suatu masyarakat yang tersusun secara hierarki dan anggota-anggotanya memiliki nilai minat dan perilaku yang mirip. Yang kedua, faktor sosial. Perilaku seseorang konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti perilaku kelompok acuan atau kelompok referensi, keluarga, serta peran dan status sosial dari konsumen. Faktor sosial dibagi menjadi 3, yaitu kelompok yang pertama, kelompok acuan. Banyak kelompok mempengaruhi perilaku seseorang. Kelompok acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang mempengaruhi langsung atau tatap muka. Pengaruh tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Kelompok-kelompok yang mempengaruhi langsung terdapat seseorang disebut kelompok keanggotaan atau membership group. Ini merupakan kelompok di mana orang tersebut ikut serta dan berinteraksi. Sebagian merupakan kelompok primer seperti keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja, yang mana orang tersebut secara terus-menerus berinteraksi dengan mereka. Kelompok primer cenderung bersifat informal. Seseorang juga termasuk dalam kelompok sekunder seperti kelompok religius, kelompok profesi, kelompok asosiasi perdagangan yang cenderung bersifat formal dan mempunyai interaksi yang tidak begitu rutin. Yang ketiga, keluarga. Anggota keluarga merupakan kelompok acuan primer yang saling berpengaruh. Kita bisa membedakan dua keluarga dalam kehidupan pembeli. Keluarga orientasi family of erection terdiri dari orang tua seseorang. Dari orang tua seseorang memperoleh orientasi terhadap agama, politik, dan ekonomi, serta pemahaman atas ambisi pribadi, penghargaan pribadi, dan cinta. Bahkan jika pembeli sudah tidak terlalu sering berinteraksi dengan orang tuanya, pengaruh orang tua terhadap perilaku pembeli tersebut bisa saja tetap signifikan. Di negara-negara di mana orang tua hidup bersama anak-anak mereka yang sudah dewasa, pengaruh mereka dapat bersifat substansial. Yang ketiga, peran dan status. Posisi seorang dalam tiap kelompok dapat ditentukan mencerminkan penghargaan umum oleh masyarakat. Contohnya, direktur akan memakai pakaian yang mahal dan mengendarai mobil Mercedes-Benz. Yang ketiga, faktor personal atau pribadi. Keputusan seseorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu usia pembeli, tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan kondisi ekonomi. Gaya hidup serta kepribadian dan konsep dari pembeli. Ada 3 dari faktor personal atau pribadi. Yang pertama, usia dan tahap siklus hidup. Orang akan membeli jasa dan berbeda sepanjang hidupnya. Kebutuhan dan selera seseorang akan berubah sesuai dengan bertambah usianya. Pembeli dibentuk oleh tahap siklus hidup keluarga, sehingga pemasaran perlu memperhatikan penumbuhan minat pembelian dan hubungan dan daur siklus hidup manusia.
Yang kedua, pekerjaan. Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi pola konsumsinya. Dengan demikian, pemasaran dapat mengidentifikasikan kelompok yang berhubungan dengan jabatan seseorang terhadap minat akan produk atau jasa yang akan dibelinya. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Pilihan produk sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi seseorang. Kondisi ekonomi meliputi pendapat yang bisa dibelanjakan atau tingkat pendapat, stabilitas, dan pola waktunya. Tabungan dan kekayaan atau termasuk persentase yang likuid. Utang, kemampuan untuk meminjam dan sikap terhadap belanja versus menabung. Sedang keempat, kepribadian dari konsep terdiri orang-orang yang berasal dari subkultur, kelas sosial, dan pekerjaan sama mempunyai gaya hidup yang berbeda. Gaya hidup seorang menunjukkan pola kehidupan yang bersangkutan yang tercermin dan kegiatan, minat pendapatnya. Konsep gaya hidup apabila digunakan pemasaran secara cermat akan dapat membantu untuk memahami nilai konsumen yang terus berubah, bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi perilaku konsumen. Yang keempat, faktor psikologis. Pilihan pembeli seseorang dipengaruhi pula 4 faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan atau learning atau serta keyakinan dan sikap. Ada 2 dari faktor psikologis, yaitu pertama, motivasi. Seseorang memiliki banyak kebutuhan pada setiap waktu tertentu. Sebagian kebutuhan bersifat bionetik. Kebutuhan yang demikian berasal dari keadaan psikologis berkaitan dengan seperti lapar, haus, tidak senang. Kebutuhan lain bersifat psikogenik. Kebutuhan yang demikian berasal dari keadaan psikologis berkaitan dengan tensi seperti kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, atau rasa kepemilikan. Sebagian besar kebutuhan psikogenik tidak cukup untuk motivasi orang untuk tersebut bertindak secara langsung. Suatu kebutuhan menjadi motivasi bila telah mencapai tingkat intensitas yang memadai. Motif dan dorongan adalah kebutuhan yang cukup untuk mendorong seseorang agar bertindak. Pemuasan kebutuhan tersebut akan mengurangi rasa ketegangan. Sedangkan yang kedua, persepsi. Seorang yang termotivasi akan siap bertindak. Bagaimana orang termotivasi tersebut akan benar-benar bertindak mempengaruhi persepsinya mengenai situasi tertentu. Selanjutnya, saya akan membahas itu tahap proses pengambilan keputusan pembelian. Yang dimana yang pertama adalah pengenalan masalah. Dalam proses pembelian, umumnya dimulai bila pembeli memahami atau mengenal masalah akan kebutuhan yang umumnya dapat cepat distimuli baik internal maupun eksternal. Yang kedua adalah pengumpulan informasi. Upaya ini dilakukan dengan melihat agar mendapatkan bahan-bahan tertulis, dengan menelpon teman atau berupaya masuk ke toko untuk mempelajari dan memahami produk itu. Nah, yang ketiga adalah evaluasi alternatif. Ada beberapa konsep dasar yang dapat membantu memahami proses evaluasi konsumen. Pertama, yaitu konsumen mencoba untuk memuaskan kebutuhan. Kedua, konsumen melihat manfaat dari pemecahan pengambilan keputusan produk. Ketiga, konsumen melihat produk sebagai suatu bundel atribut dengan berbagai kemampuan untuk mendeliver manfaat yang terlibat dalam memuaskan kebutuhan. Yang keempat adalah keputusan pembelian. Dalam melaksanakan intensi pembeliannya, konsumen biasanya akan membuat 5 sub keputusan, yang dimana adalah merek apa, dealer mana, jumlah berapa, kapan waktunya, dan metode pembayaran. Dan yang kelima adalah perilaku pasca pembelian. Setelah pembelian, konsumen mungkin telah berpengalaman akan ketidakcocokan atau ketidaksesuaian, sehingga dapat perhatian untuk fitur kegelisahan tertentu, dan akan terdengar hal-hal yang baik tentang merek-merek yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tipe pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama, apabila konsumen terlibat dengan tinggi dan melakukan proses pengambilan keputusan seperti membeli mobil, rumah, maka proses pengambilan keputusan ini tidak terjadi setiap saat. Kemudian yang kedua, keputusan yang terbatas. Bila konsumen melakukan proses keputusan pembeliannya, keterlibatan konsumen rendah karena ia hanya memiliki sedikit pengalaman dengan produk.
Kemudian yang ketiga, loyalitas terhadap merek. Konsumen belajar dari pengalaman dengan sedikit tanpa melakukan proses pengambilan keputusan, yaitu membeli produk yang paling memuaskan. Kemudian yang keempat, inerta. Dengan keterlibatan rendah tanpa proses pengambilan keputusan, berarti konsumen membeli merek produk yang selalu sama, bukan karena ada loyalitas merek, tapi tidak ada waktu dan tenaga untuk mencari alternatif lain. Proses difusi dan adopsi. Yang pertama, kesadaran atau awareness, di mana konsumen sadar bahwa produk baru itu ada, tetapi terdapat kekurangan informasi tentang produk itu. Yang kedua, minat atau interest, di mana konsumen mencari informasi tentang produk itu. Kemudian yang ketiga, evaluasi. Konsumen akan mempertimbangkan apakah akan mencoba produk itu. Yang keempat, mencoba. Konsumen mencoba produk baru itu dalam skala kecil untuk upaya meningkatkan estimasinya pada nilai. Yang kelima, adopsi. Konsumen memutuskan untuk secara penuh menjadi pengguna tetap dari produk baru itu. Terima kasih. Nah, dari penjelasan teman-teman kita tadi, dapat disimpulkan bahwasanya pasar konsumen adalah pasar di mana individu dan rumah tangga dapat membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi sendiri. Sedangkan perilaku konsumen adalah kajian bagaimana seseorang atau kelompok dan organisasi menyeleksi apa yang dibelinya, menggunakannya, dan mengatur kebutuhannya serta keinginannya akan suatu barang, jasa, gagasan, atau pengalamannya untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Baik, sekian dari pemateri kami pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.